Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 465. Kenshin, yang hendak makan di restoran, malah mendapatkan perlakuan yang begitu tak menyenangkan. Saat sudah membayar pesanan, manajer restoran itu bilang, "Oh ya, kalau gitu makanannya lebih baik masnya bawa pulang saja. Jangan dimakan di sini." Kenshin pun mendengarnya, langsung saja bertanya, "Lo emangnya kenapa Pak? Kenapa tak boleh makan di sini? Kan saya sudah membayarnya, ini pun saya lagi ada perlunya. Jadi ya makannya di tempat ini. Nggak saya bawa pulang." Kenshin tak salah menjawabnya, dan Rizka pelayan itu mendengarnya. Begitu pula pegawai kasirnya, mereka pun mengerti dengan yang diutarakan Kenshin. Namun tak demikian dengan manajer restorannya. Pak Anton itu malah bilang, "Oh ini Mas, karena di sini lagi ada acara. Itu tamu-tamu yang duduk di situ. Orang-orang kaya semua. Mereka sedang melakukan pertemuan. Maksudnya ada urusan yang penting. Jadi kami minta, kalau Masnya mau makan, lebih baik di luar saja. Itu ada tempat duduknya, di sebelah samping kaca, dekat pintu masuk utama. Masnya bisa makan di situ. Karena ruangan yang di sini dikhususkan bagi tamu VIP." Pak Anton berbohong, biar Kenshin mau mengerti. Kenshin pun menjawabnya, "Oh gitu ya sudah Pak. Saya makan di luar saja." Kenshin mengalah, tak mau membantah, karena ia tahu di sini hanya sementara. Kemudian terlihat Kenshin membawa makanannya, melewati Alexa dan calon suaminya, serta semua temannya. Saat Kenshin berjalan, lagi-lagi terlihat, mereka langsung menutup wajahnya, mengenakan masker di mukanya. Kenshin lantas melihat itu, melihat orang di kanan kirinya, yang seperti tak suka dengan dirinya. Kenshin jadi mengerti, mengapa manajer itu memintanya keluar. Karena banyak tamu-tamu ini merasa terganggu dengannya, dan Kenshin mengira, mungkin sebabnya, ia berbaju cleaning service, hingga banyak orang yang menghindari. Kenshin yang sadar akan hal itu, tak merasa tersinggung ataupun marah. Kenshin hanya diam, melangkahkan kakinya dengan tenang, tak terbesit pula, untuk membalasnya, dengan menunjukkan siapa dirinya. Kenshin hanya ingin makan, sekalian beristirahat sebentar, dan dua orang penerima tamu yang tadi bicara dengannya, kini melihat Kenshin yang keluar pintu, sambil membawa makanan. Kemudian salah satunya berkata, "Nah kan apa saya bilang tadi, Mas ini nggak cocok makan di restoran ini. Masih saja maksa masuk ke dalam. Akhirnya kan begini." Secara tak langsung, penjaga pintu itu malah bicara dengan terus terang sekali, "Orang yang penampilannya tak menarik tidak boleh ada di restoran." Kenshin yang mendengar itu, nampak biasa saja. Kenshin menjawabnya dengan tersenyum. Kemudian Kenshin menuju kursi, meletakkan hidangan yang di bawahnya. Kenshin akan makan. Di saat itu tiba-tiba terlihat security keluar dari pos jaganya, mendatangi mobil yang baru berhenti. Kemudian membukakan pintunya. Security itu menghormati seseorang yang keluar dari mobilnya. Begitu pula pegawai penerima tamu. Mereka pun seperti bersiap akan menyambutnya. Rupa-rupanya, yang baru datang ini adalah bos yang punya restoran. Seorang pengusaha traveler, pemilik hotel bintang 5. Dia seorang wanita yang dikenal sebagai entrepreneur muda karena kesuksesan yang diraihnya. Punya banyak bisnis usahanya, dan salah satunya restoran mewah ini. Bos wanita itu datang. Semua pegawainya bersiap akan menyambutnya dengan senang. Kenshin yang melihatnya, nampak biasa saja. Ia melanjutkan makan, sembari mengirim pesan lewat handphonenya. Saat itu Alexa dan Rizky, sepasang kekasih yang akan menikah, mendatangi Pak Anton lagi. Alexa itu bicara, sambil memberikan tips uang. Alexa itu bilang, "Oh ya ini Pak sedikit hadiah. Terima kasih sudah menyuruh orang itu keluar. Tak ada di ruangan ini lagi. Saya jadi senang." Teman-teman pun sama. Mereka titip salam. Manajer restoran itu menjawabnya, "Oh sama-sama Non dan Masnya. Itu memang tugas saya. Dan kalau butuh apa saja, kami siap akan membantunya." Pak Anton merasa senang,
karena mendapat uang. Alexa dan Rizky pun mengiyakan. Lalu mereka melanjutkan lagi, kembali meneruskan acaranya, dan bos wanita yang di luar sedang menerima telepon sambil berjalan. Security di samping kiri dan kanannya mengikuti dari belakang. Roni dan Eva pegawai penerima tamu itu nampak berdiri bersiap menyambut bosnya yang akan lewat. Di saat itu Kenshin juga sama. Selesai makan di situ, sedang berdiri pula, hendak membuang tisu ke tempat sampah dan berniat langsung keluar, meninggalkan restoran. Kenshin pun berjalan, akan melewati penerima tamu itu. Di saat bersamaan, bos wanita tersebut sudah sampai di depan pintu utama, masih saja bicara di teleponnya. Kemudian Roni dan Eva melihat Kenshin yang berbaju cleaning service yang akan lewat sini. Mereka pun akan melarangnya karena pemilik restoran sedang berjalan. Namun hal itu tak sempat dilakukan. Saat mereka akan berkata, Kenshin sudah mendekat. Begitu halnya bos wanita itu. Jadinya Kenshin berjalan begitu saja, hingga bos wanita yang memegang telepon jadi terhalang sebentar lajunya. Roni dan Eva pun melihatnya, ingin marah dan menegur Kenshin. Begitu pula dengan security yang ada di belakang. Mereka hendak menegur Kenshin, namun sang pemilik restoran yang lagi bicara di telepon itu langsung menghentikan percakapan teleponnya. Tiba-tiba melihat cowok di depannya yang berseragam cleaning service. Terkaget sekali dirinya saat melihat pria di depannya. Langsung saja menyapa, "Loh, ini bukannya Mas itu ya? Siapa ya namanya? Kok saya lupa, Masnya kok ada di sini?" Pemilik restoran itu terheran, jadi bertanya-tanya. Senyum wajahnya terlihat, nampak begitu jelasnya, melihat Kenshin dengan senangnya. Seketika itu juga, pegawai penerima tamu yang di situ, yang bernama Roni dan Eva, jadi terperanjat, melihat bos restorannya, menyapa pria cleaning service. Kenshin juga sama, merasa terheran jadinya. Kenshin pun lupa akan wanita yang di depannya, yang menyapa dirinya. Kenshin pun sampai bertanya, "Mbaknya siapa ya? Maaf sebelumnya, saya pun belum tahu rasanya." Bos wanita itu menjawabnya, "Oh berarti Masnya juga lupa." Sambil tersenyum ia bicara, "Ya udah kalau gitu, kenalin lagi nih, namaku adalah Kalia, yang dulu pernah meeting dengan Mbak Kaori. Masnya masih ingat nggak ya?" Kenshin pun menjawabnya, "Oh ya sekarang saya ingat Mbak. Ternyata ini Mbak Kalia." Kenshin tersenyum, sambil menyebut namanya sendiri. Rupanya ini Kalia, wanita karir yang baik hati, yang pernah dimintai tolong Yudis. Namun Yudis tak tahu terima kasih, menyalahgunakan kepercayaannya. Dan kini, Kenshin bertemu Kalia lagi. Kalia itu pun bertanya, "Oh ya ada apa ya? Kok Mas Kenshin ini di sini? Saya jadi surprise sekali." "Kalau gitu Mas Kenshin masuk ke dalam ya. Mampir sebentar saja, masa langsung pulang gitu? Coba lihat-lihat sebentar, ini salah satu usaha restoran yang saya miliki. Ayo Mas Kenshin kita jalan." Dengan tangannya, Kalia pun mempersilahkan. Penerima tamu itu jadi terheran. Begitu pula security yang di belakangnya, karena melihat dan mendengar pemuda cleaning service yang dihormati bosnya. Hingga Kenshin akhirnya mengikuti apa kata Kalia. Kenshin hendak berjalan untuk masuk ke restoran, padahal manajer Pak Anton tadi baru saja mengusirnya, yang memintanya keluar. Begitu pula Rizky dan Alexa yang masih menjalankan acaranya. Teman-temannya pun ikut merayakan. Mereka bergembira hingga pintu terbuka. Kenshin masuk ke dalam. Pak Anton manajer itu melihatnya. Begitu pula dengan Alexa dan calon suaminya. Mereka pun jadi tak suka. Dan Pak Anton sendiri, beliau langsung bertindak dengan agak berlari. Pak Anton menghampiri Kenshin, hendak mengusirnya lagi. Sedang Kalia saat itu, pemilik restoran ini, masih berada di belakang. Pak Anton pun belum tahu kalau Kenshin cleaning service itu masuk ke sini atas permintaan bosnya. Pak Anton pun langsung bilang, "Mas ayo cepat keluar. Kan sudah saya bilang, ini tempatnya orang kaya, tempat untuk tamu VIP, bukan untuk orang biasa." Pak Anton dengan tangannya menunjuk arah keluar. Di saat bersamaan, Kalia membuka pintu dan langsung melihatnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.
Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.